Aja-aja kirim apa lagi? Padahal kan aku nggak minta. Boxnya hideng gini, menigaya pisan lah si AA. Ih, lembut pisan kainnya. Tapi warnanya hideng terus. Tuh kan, kegedean. Tapi pas deng. Adem pisan di kulit. Nah, halo bro, apa kabar? Video yang barusan kalian lihat itu gue buat pakai tools versi terbaru ya bro ya. Di video kali ini di sini gue mau memperlihatkan gimana cara memakai tools terbarunya kita ya bro ya. Sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman yang memang mungkin belum tahu tentang toolsnya gue seperti apa ya bro ya. Ayo kita langsung masuk aja ke toolsnya dan kita lihat bagaimana cara pembuatan video unboxing seperti barusan ya bro. Nah, seperti biasa kalian mesti buka dulu Jajak EA Tools ya bro ya. Setelah masuk di Jajak EA Tools, kalian bisa pilih modul UGC Content. Nah, kalau kalian udah masuk di UGC Content, kalian akan diarahkan ke laman seperti ini ya bro ya. Nah, ini dia tampilan UGC Content Tools versi 7.3 terbaru yang udah gua update ya bro ya. Nah, untuk contoh kali ini di sini gua mau bikin video unboxing produk fashion menggunakan model custom ya bro ya. Ini salah satu fitur yang udah gua update juga. Di sini kita bisa pakai modelnya kita sendiri atau karakter avatarnya kita sendiri untuk jualan produk ya bro ya. Nah, di sini untuk produknya gua memakai namanya Jaja Sabrina Oversize T warna hitam. Di sini gua jualan baju kaos gitu ya, biar gaya aja oversize T warna hitam. Nah, biar English gitu bro ya, biar harganya lebih mahal. Nah, oke. Nah, lalu untuk modelnya di sini gue juga pakai karakter avatarnya gue ya bro ya, yang biasanya gue pakai konten itu adalah si Elis. Mungkin kalian yang udah kenal sama si Elis ini bagaimana sifatnya, atau mungkin salah satu dari penonton gue ini ada fansnya si Elis ya bro ya. Mohon maaf ya bro ya, si Elis ini adalah AI yang gue buat ya bro. Nah, pertama seperti biasa kalian masukin dulu kategori dari produknya kalian ya bro ya. Kalian bisa pilih di kolom ini. Sesuaikan dengan produk kalian masing-masing ya bro ya. Di sini gua udah siapin ada fashion, beauty, skincare, food and beverage, gadget dan lain-lainnya bro ya. Kalau misalkan pilihan kategori kalian tidak ada di sini di pilihan ini, di sini kalian bisa memilih yang other ini ya bro ya, yang di pojok ini. Setelah kalian pilih other, kalian bisa menuliskan kategori produknya kalian di kolom detail yang ini ya bro ya. Nah, lalu di kolom bawahnya kita bisa memasukkan detail produknya kita ya bro ya. Mulai dari nama brand, URL website, terus USP produk, sampai detail bahan dari produknya kita ya bro ya. Ini bisa disesuaikan dengan produknya kita masing-masing ya bro, seperti ini. Nah, khusus untuk di kolom ini, di kolom detail ini tolong diisi dengan seksama ya bro ya. Dipastikan semua datanya atau inputnya itu benar apa adanya, tidak lebih tidak kurang, harus sesuai dengan apa yang ada di produknya kalian masing-masing ya bro ya. Jangan sampai nanti ada kesalahan input di kolom ini, karena ini akan menentukan hasil gambar yang akan dibuatkan AI untuk kalian ya bro ya. Jadi kalau misalkan bahannya spandek, kalian harus tulis spandek. Kalau misalkan untuk fashion itu contohnya. Kalau misalkan ada logo di salah satu produknya kalian juga mesti menyebutkan logonya seperti apa, bertuliskan apa di detail bahan ini ya bro ya. Biar AI-nya bisa menangkap dengan sempurna tampilan ataupun kemasan dari produk kalian. Nah, lalu di kolom berikutnya di sini kita tinggal masukin aja ya bro ya gambar produknya kita ke sini. Di versi terbaru ini di sini gua cuman batasin jadi cuman 3 gambar aja ya bro ya yang bisa kita upload. Tapi biarpun cuma 3 gambar, di sini gua membuat AI-nya itu biar bisa membaca gambar sheet seperti ini ya bro ya. Jadi satu gambar itu tuh berisi gambar depan, belakang, samping, kanan, kiri seperti ini. Kalau misalkan ada dusnya. Terus kalau misalkan ada detail bahannya seperti kaos gitu ya. Ada detail bahannya, ada tampak belakangnya, kirinya, kanannya itu dalam satu bentuk sheet seperti ini ya bro ya. Jadi biarpun kalian masukin cuma 2 gambar atau 1 gambar, tapi 1 gambar itu sudah mencakup seluruh bagian dari produknya kalian, itu sudah lebih daripada cukup ya bro ya. Terus kalau misalkan kalian tidak mempunyai gambar sheet seperti ini, itu juga gak apa-apa ya bro. Tidak usah diambil pusing. Nanti AI akan membaca ataupun mendeskripsikan barang kalian menurut gambar yang kalian upload di sini ya bro ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan masalah gambar sheet seperti ini. Nah, lalu di kolom bawahnya
Di sini kita bisa memakai karakter avatarnya kita sendiri ya bro ya. Kalau misalkan kalian mau pakai karakter avatarnya buatan kalian gitu, kalian tinggal upload aja gambar karakter sheet sama outfit yang dipakai oleh karakter kalian seperti ini ya bro. Di sini juga kalian bisa memasukkan detail tentang si karakteristik si modelnya kita ya bro ya, dari mulai nama, cara bicara, kepribadian, umur, asal usul dan sebagainya. Ini kita tinggal sesuaikan saja ya bro ya dengan karakternya kita masing-masing. Nah kalau misalkan kalian nggak perlu ataupun nggak mau memakai karakter pribadi kalian dan karakternya memang mau dibuatkan sama AI, itu juga bisa banget ya bro ya. Kalian tinggal kosongkan aja bagian ini, lalu kalian tinggal masuk aja ke step selanjutnya. Kolom ini bisa kalian biarkan atau kalian kosongkan ya bro ya, ini tidak apa-apa. Nah kalau urusan di kolom ini udah selesai, di sini kita tinggal next aja seperti ini ya bro ya. Maka kita akan diarahkan ke laman berikutnya seperti ini. Nah di laman ini, di sini kita bisa memilih durasi video yang akan kita buat ya bro ya. Di sini kita tinggal sesuaikan aja sesuai kebutuhannya kita ya bro ya. Mau 20 detik, 30 detik, 40 detik ini bebas ya bro ya. Karena rata-rata kan pembuatan video untuk jualan di TikTok Shop ataupun Shopee Shop itu biasanya cuman sekitar seginian ya bro ya. Kalau misalkan memang ini dianggap kurang lama, nah kalian bisa pilih yang custom dan masukin aja inputnya sendiri ya bro ya. Kalau misalkan ini kurang lama gitu ya, tinggal ditambahin jadi 60 detik, 180 detik gitu. Tapi ini hitungannya detik ya bro ya, bukan menit. Jadi kalian harus inputnya itu secara detik. Jadi kalau misalkan kalian mau 1 menit, berarti kalian inputnya 60 detik seperti itu ya bro ya. Nah di kolom ini juga kita bisa membagi scene-nya menjadi berapa ya bro ya. Jadi dari total durasi 30 detik ini kita mau bagi menjadi berapa scene, begitu modelnya ya bro ya. Nah untuk di sini untuk contoh gua memilih 5 scene ya bro ya. Dari 30 detik itu gua bagi menjadi 5 scene. Jadi per satu scene-nya itu atau per gambarnya itu gua mendapatkan durasi sekitar 6 detik. Seperti itu ya bro ya cara ngitungnya. Nah lalu di kolom berikutnya di sini ada kolom yang namanya visual style. Nah visual style ini untuk gaya jualannya ya bro ya, ada review, ada lifestyle dan lain-lain. Nah di sini gua update 2 pilihan terbaru ya bro ya, ada unboxing tanpa wajah dan unboxing dengan model yang gua pakai sekarang ini, dan contoh video yang tadi gua putar di awal video. Nah di sini gua pakai yang dengan model ini ya bro ya. Jadi kalau misalkan pakai dengan model ini, unboxingnya itu si modelnya itu tetap terlihat tapi dia lagi membuka paket seperti itu. Nah kalau misalkan tanpa model, nanti ini tuh gambarnya itu akan dibuatkan secara VOV ya bro ya. Jadi si gambarnya itu tuh jadi kayak person of view dari si pembuka ataupun penerima paket tersebut, kayak gitu ya bro ya. Dapat ya? Nah di kolom bawahnya di sini juga gua udah siapin fitur terbaru, yaitu input ide cerita ataupun konten penjualannya secara custom ya bro ya. Siapa tahu kalian mempunyai ide jualan gitu, punya teknik tersendiri untuk berjualan seperti apa dan seperti apa. Nah kalian bisa tuliskan di kolom ini ya bro ya. Nih kayak gua di sini gua juga mencontohkan bagaimana cara input untuk membuat cerita jualannya seperti apa. Di sini ceritanya gua input seperti ini ya bro ya. Jadi ceritanya itu si Elis ini mendapatkan hadiah dari gua gitu. Tapi dia ini tipikal yang sunder, yang malu-malu tapi mau. Itu dia nolak-nolak tapi tetap aja dipakai sama dia. Jadi ceritanya sederhana aja seperti ini. Gua bikin. Nanti AI akan membuatkan storyboard lengkap buat gua ya bro ya di step selanjutnya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan alur ceritanya seperti apa. Jadi kita tinggal masukin aja ide cerita jualannya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ruwet, nggak mau mikir, ide ceritanya juga harus dibuat sendiri, itu juga nggak apa-apa bro ya. Di sini kalian tinggal kosongkan aja ini, lalu tinggal pencet aja yang ini ya bro ya. Maka AI akan membuatkan secara otomatis alur penjualannya atau konsep jualannya itu untuk kalian seperti apa. Tapi tetap berpatokan kepada visual style yang kalian pilih di sini ya bro ya. Jadi kalau misalkan visual stylenya kalian pilih review, maka nanti storyboardnya itu tuh akan mengenai review. Kalau misalkan kalian pilihnya untuk lifestyle atau sehari-hari, maka nanti storyboardnya juga akan mengikuti dan seterusnya seperti itu ya bro ya. Nah lalu di kolom bawahnya di sini juga gua udah nyiapin fitur terbaru ya bro ya,
gaya penyampaian dari modelnya kita. Kalau misalkan kalian gaya penyampaiannya mau natural, nah kalian bisa pilih yang ngobrol natural kayak gini ya bro ya, kayak gua gini. Ini nanti kesannya itu si penyampaiannya itu tuh atau dialognya itu tuh akan dipilihkan oleh AI yang sesuai dengan ngobrol ataupun interaksi secara natural. Nah kalau misalkan memang mau dibikin storytelling juga bisa ya bro ya, mau dibikin testimoni juga bisa, dibikinin review bisa. Kalau untuk soft selling dan direct selling sepertinya udah nggak usah gua jelasin ya bro ya. Ini pasti kalian udah ngerti banget ini masalah soft selling dan direct selling ini. Lalu di kolom bawahnya di sini juga ada yang namanya pemilihan bahasa ya bro ya. Kalau misalkan target marketnya kalian ada di luar Indonesia dan perlu menggunakan bahasa Inggris, itu bisa ya bro ya. Kalian tinggal pilih aja yang English. Kalau misalkan target marketnya kayak gua ada di Indonesia, kalian tinggal pilih aja yang Indonesia. Nah di sampingnya di sebelahnya itu ada yang namanya dialog system ya bro ya. Nah ini fungsinya kalau misalkan kalian nggak mau videonya ada dialognya, di sini kalian tinggal pilih aja yang no dialog yang ini ya bro ya. Maka si videonya nggak bakalan ada dialog sama sekali ya bro ya, cuman ada suara ataupun musik aja. Nah lalu kalau misalkan kalian pengen ada dialog tapi dialognya males mikir, pengen langsung jadi, kalian tinggal pilih aja yang AI dialog yang ini ya bro. Maka AI akan membuatkan kalian dialog secara otomatis ya. Oke. Nah kalau misalkan kalian punya dialog custom ataupun punya ide sendiri, kalian tinggal pilih aja custom dialog yang ini ya bos ya. Nanti di bawahnya akan keluar kolom input seperti ini. Kalian tinggal tuliskan aja dialog kalian di sini ya bro ya. Dan contoh inputnya juga udah gua siapin atau gua perlihatkan di kolom ini seperti ini ya bro. Nah oke. Kalau misalkan urusan di sini udah selesai, di sini kita tinggal klik aja yang run AI UGC content ini. Kita akan dibuatkan hal seperti ini sama AI-nya ya bro ya. Jadi kalau misalkan ketika kalian nyampe di step ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya kalian, kalian bisa edit terlebih dahulu ya bro ya di step ini. Contohnya misalkan dialognya nggak suka nih, kalian bisa diedit ya bro ya. Nah ini seluruh kolom ini bisa diedit secara manual ya bro ya. Dan ini bukan hanya pajangan, hiasan ataupun gaya-gayaan ya bro ya. Ini fungsi yang memang gua siapkan untuk membantu kalian bila mana kalian memang tidak merasa puas dengan storyboard yang dibuatkan oleh si AI-nya. Oke? Jadi ini bukan hiasan, pajangan ataupun gaya-gayaan. Ini alat bantu untuk mempermudah kita ataupun memenuhi keinginannya kita ya bro ya. Jadi kalian sebelum ke step selanjutnya, kalian tinggal edit aja dulu di bagian ini ya bro ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang belum sesuai dengan keinginannya kalian. Begitu pula dengan hook CTA dan hashtag. Kalau misalkan tidak sesuai dengan harapannya kalian, kalian tinggal regenerate aja lagi ya bro ya. Di sini udah gua siapin tombol regenerate di masing-masing kolomnya ya bro ya. Jadi di hook ada, di CTA ada, dan di hashtag pun ada ya bro ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dulu sesuka hati di step ini ya bro ya. Kalau misalkan di step ini udah sesuai gitu, kalian tinggal masuk aja ke step selanjutnya ya bro ya. Nah di step ini kita akan dibuatkan gambar untuk first frame ya bro ya, untuk kebutuhan kita membuat video nanti ya bro. Nah di sini di updatean terbaru ini, di sini gua memakai logic terbaru ya bro ya. Jadi kalau dulu kita ketika pencet yang ini generate all ini, maka semuanya akan dibuatkan secara serentak ataupun bersamaan ya bro ya. Nah di sini gua rubah konsepnya untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas dari si gambarnya, biar tidak loncat-loncat ataupun berubah-ubah ya bro ya. Jadi biar si modelnya itu atau ruangannya itu tidak berganti, tidak berubah dan sebagainya ya bro ya. Makanya gua bikin seperti ini. Nah gambarnya ini ketika kita klik generate all yang ini, di versi terbaru ini gambarnya akan dibuat secara berurutan ya bro ya. Dari scene pertama, scene kedua, scene ketiga, dan seterusnya ya bro ya, secara berurutan. Nah kenapa harus berurutan? Karena hasil scene sebelumnya itu akan dipakai sama AI untuk membantu menjaga scene berikutnya ya bro ya. Jadi scene berikutnya itu akan dikunci ke scene sebelumnya, kayak gitu ya bro ya. Itu tuh untuk menjaga biar wajah model kita, outfit, ruangan, box, sampai produknya kita itu tetap terjaga konsisten seperti itu ya bro ya. Nah untuk hasilnya seperti ini ya bro ya. Dari scene pertama, scene kedua, scene ketiga, scene keempat, dan seterusnya itu tuh konsisten dari produk
model dan ruangan tetap terjaga seperti ini ya bro ya. Jadi ini dia updatean terbaru dari gua ya bro ya. Nah lalu yang lebih penting itu di sini gua udah nyiapin juga untuk penyimpanan ataupun melanjutkan project yang kita lagi garap ya bro ya. Kalau misalkan tiba-tiba mati listrik gitu, nah itu jangan khawatir ya bro ya. Di sini udah gua siapin yang namanya auto save. Jadi kalau misalkan belum sempat kalian backup atau download save-saveannya gitu, kalian tidak usah khawatir, kalian tinggal klik aja yang lanjut ini. Maka si AI akan dengan otomatis mengingat checkpoint terakhir yang lagi kalian garap seperti itu ya bro ya. Jadi sekarang udah nggak perlu takut lagi browsernya ketutup, mati lampu ataupun hal apapun seperti itu. Kalau misalkan memang mau lebih yakin lagi, kalian tinggal download aja projectnya, tinggal kalian klik aja yang ini backup JSON ini, maka filenya akan masuk ke penyimpanan kalian ya bro ya, berupa data JSON. Nah kalau misalkan mau melanjutkan projectnya, kalian tinggal load aja, lalu masukin data JSON yang udah kalian download tadi ya bro ya, seperti itu. Nah di sini kalau misalkan kalian tidak puas dengan gambarnya, di sini kalian bisa edit ya bro ya. Ini untuk prompt image-nya ini bisa editable juga ya bro. Jadi kalau misalkan ada yang lari ataupun tidak sesuai dengan keinginannya kalian bisa edit di area ini ya bro ya. Ini kotak ini, kolom ini tuh editable juga ya bro ya. Semua modul gua tuh dibikin editable itu tuh bukan untuk hiasan ya bro ya, tapi untuk membantu kita dalam proses pembuatan gambar ataupun storyboardnya. Kayak gitu ya bro ya. Jadi ini digunakan dengan efisien biar bisa membantu kita dalam pembuatan atau produksi gambarnya di sini ya bro. Jadi kalau misalkan ada yang nggak sesuai, tinggal diedit aja, tinggal di regenerate aja. Nggak usah takut limit, nggak usah takut token jebol, nggak usah takut kena biaya bulanan, karena tidak ada hal yang seperti itu ya bro ya di toolsnya Jaja ataupun di modulnya Jaja ini. Jadi kalian bisa menggunakannya sepuas hati tanpa perlu takut hal-hal seperti itu ya bro ya. Jebret aja sampai ngehek, sampai tangannya capek untuk generate, tekan aja sepuasnya ya bro ya. Bila mana ada gambar yang belum sesuai dengan kalian, tidak usah takut limit ini itu, oke? Nah kalau misalkan urusan di sini udah selesai, kita anggap aja nih si gambarnya udah puas banget. Di sini kita tinggal lanjut aja, kita klik lagi next step yang ini, lalu kita akan diarahkan lagi ke laman berikutnya seperti ini ya bro ya. Di sini kita akan diperlihatkan video prompt lengkap, storyboard sampai dialog yang udah dibuatin tadi di storyboard itu ada di sini ya bro ya, beserta gambar per frame-nya seperti ini. Nah ini kita tinggal gotong aja semua bahan ini ke video generator, lalu kita ubah gambarnya menjadi video. Segampang itu ya bro ya. Nah ini juga gua udah nyiapin lagi fitur terbaru untuk kalian ya bro ya, yaitu download aset ya bro ya. Jadi kalian tidak perlu lagi mengcopy satu persatu si storyboardnya seperti ini, ataupun gambarnya satu persatu di download seperti ini ya bro ya. Jadi kalian tinggal klik aja yang ini, maka semua asetnya itu akan sekali download dan akan masuk ke penyimpanannya kalian dalam bentuk zip ya bro ya. Nah di dalam zip itu ada dua folder, yaitu folder storyboard sama video prompt. Yang satunya itu adalah folder gambar first frame-nya ya bro. Nah abis dari sini kita tinggal gotong aja ini ke tempat pembuatan videonya ya bro ya. Di sana kita tinggal ubah aja semua gambar yang udah kita dapat di tools ini menjadi video. Jadi kalian tinggal masukin aja storyboardnya di kolom prompt, lalu kalian tinggal sematin aja semua gambar scene yang udah kalian dapat di tools di dalam video promptnya juga seperti itu. Nah untuk cara pembuatan videonya dan cara nyambung videonya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya ya bro ya. Di sana udah lengkap, ada cara untuk rubah gambar per frame menjadi video, lalu cara gabungin videonya di CapCut ya bro ya. Di sana udah lengkap, kalian bisa cek videonya. Nah videonya kalian bisa cek di kanan atas ini ya bosku. Nah cek itu aja video gue kali ini ya bro ya. Semoga sedikit bermanfaat, semoga sedikit membantu. Next kita hitungan hari akan mempunyai video generator ya bro ya. Aduh akhirnya kita punya video generator sendiri ya bro ya. Udah gak sabar mau launching sebenarnya nih gue, tapi gue lagi sibuk benerin bug di modul-modul yang lain. Jadi gue mau fokus dulu debugging sebelum gue launching video generatornya. Ditunggu ya mas bro ya. Nah untuk teman-teman yang mau toolsnya juga atau mau pakai toolsnya juga, kalian bisa download toolsnya di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi video ini ya bro ya. Di sana gue udah sematin linknya untuk download. Oke, gue Jaja pamit undur diri. See you di next video. Gaskan bosku.